Sekarang, untuk pertandingan terakhir kompetisi ini, Shen Yi mengumumkan. Pertarungan tim. Kedua tim sekarang akan tampil. Tim kelas 1 bisa beranggotakan 3-7 orang. Tim kelas 2 mungkin nomor 1 kurang dari kelas 1. Suaranya tidak memiliki sedikit pun bias. Tidak, potong Penatua Kai. Tim kelas 2 menurunkan jumlah petarung yang sama dengan kelas 1. Dimengerti, kata Shen Yi tanpa mengedipkan mata. Tim kelas 2 akan berjumlah sama dengan kelas 1. Seberapa besar tim kelas 1? Petik 2. Duduk bersila, Tang Wulin perlahan membuka matanya. Tim kelas 1 terdiri dari 6 orang. Yuanen Yehui menatapnya. Tatapan mereka bentrok seperti semburan bunga api. Dia bisa melihat tekad yang menyala-nyala di matanya. Orang ini pasti memenuhi posisinya sebagai kapten tim mereka. Shen Yi beralih ke kelas 2. Tim kelas 2 bisa mengirimkan 6 orang. Anda semua punya waktu 3 menit untuk bersiap. Setelah itu, pertandingan akan dimulai. Petik 2. Di antara penonton, Wu Shiduo menatap Tang Wulin. Jari-jarinya bergerak-gerak saat dia ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia menahan kesunyiannya. Dia telah mendengar tentang kekuatan ketua kelas 2. Ini membuatnya rindu untuk melawannya. Tapi dia tidak berhak untuk itu. Jika bukan karena dia dan Luo Guixing yang begitu keras kepala di masa lalu, mereka pasti akan naik ke panggung itu juga. Tim kelas 1 terdiri dari Tang Wulin, Gu Yue, Ye Xinglan, Su Lizi, Su Xiaoyan, dan Xie Xie. Di ujung seberang arena, Yuanen Yehui, He Xiaopeng, Bai Hanying, Yue Zhengyu, Ye Xingmo, dan Duan Hun Xiao berkumpul. Di atas panggung yang ditinggikan, Roh Kudus Douluo berpaling ke Penatua Kai dan tersenyum. Sisi mana yang menurutmu akan menang, Yue? Penatua Kai tertawa. Mengapa Anda menanyakan itu kepada saya, Kakak Yali? Kelas 1 pada dasarnya sudah menang. Apakah kamu tidak percaya pada mereka? Petik 2. Saya menonton turnamen seleksi dan melihat sendiri betapa kuatnya mahasiswa baru tahun ini. Mereka sebenarnya bisa mengirimkan tim yang terdiri dari 7 orang dan meningkatkan peluang mereka untuk menang. Petik 2. Tim kelas 2 juga tidak lemah, kata Penatua Kai. Ketua kelas mereka, Yuanen Yehui, adalah siswa yang bekerja, memiliki 2 jiwa bela diri tingkat puncak, dan pekerja yang cukup keras. Saya sangat menyadari kekuatan tim kelas 1 juga. Sepertinya pertandingan ini akan menjadi pertarungan antara ketua kelas. Jika Tang Wulin bisa menjaga Yuanen Yehui, maka siswa kelas 1 memiliki kesempatan untuk menang, tetapi itu akan tetap sulit. Petik 2. Roh Kudus Douluo terkekeh. Kita lihat saja. Saya di sini untuk menjadi wasit pertandingan. Dia berdiri, menarik perhatian semua orang. Melangkah dari platform, dia dengan lembut melayang ke atas panggung. Tang Wulin dan rekan satu timnya menyelesaikan diskusi singkat mereka dan berjalan ke atas panggung. Dia berdiri di depan timnya. Di sebelah kirinya adalah Xie Xie, Ye Xinglan kanannya. Gu Yue, Su Xiaoyan, dan Su Lizi ditempatkan di belakangnya. Melihat lawan mereka telah naik panggung, Yuanen Yehui memimpin timnya juga. Belum melepaskan jiwa bela dirinya, Yuanen Yehui tampaknya tidak terlalu memaksakan dengan ukuran rata-ratanya. Namun, dalam hitungan detik dia bertatapan dengan Tang Wulin, aura yang menindas mulai berputar di sekelilingnya. Tang Wulin mungkin sudah akrab dengannya, tetapi ini akan menjadi pertama kalinya dia benar-benar menghadapinya sebagai lawan, dan sama seperti dia mengenalnya, dia juga mengenalnya. Dia tahu bahwa dia adalah jantung dari timnya, dan selama dia mengalahkannya, kemenangan akan menjadi milik kelas 2. 5 rekan satu timnya dengan cepat mengambil posisi. He Xiaopeng berdiri di sebelah kirinya, Yue Zhengyu di sebelah kanannya. Ye Xingmo dan Duan Hun Xiao berdiri di belakang mereka dengan Bai Hanying diapit di tengah. Tang Wulin sudah menyusun rencana begitu dia melihat bagaimana rencana itu diatur. Mempertimbangkan formasi pertempuran mereka seharusnya tidak memiliki master jiwa tipe pendukung. Semuanya harus berorientasi pada pertempuran. Bai Hanying itu mungkin tipe kontrol, jadi sisanya harus tipe penyerang atau agility. Matanya beralih dari Bai Hanying ke yang lain. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu jelas merupakan tipe penyerang. He Xiaopeng mungkin juga. Itu berarti Ye Xingmo dan Duan Hun Xiao mungkin tipe agility. Komposisi tim mereka tidak akan seimbang tanpa tipe ketangkasan. Berdiri di salah satu tepi panggung, sedikit senyum bermain di bibir Roh Kudus Douluo saat dia melihat di antara kedua tim. Kamu punya waktu 30 detik lagi, Shen Yi mengumumkan dari peron. Bersiap untuk bertempur. Tepat pada waktunya, Tang Wulin mengambil langkah maju, kekuatan memancar dari tubuhnya dalam gelombang.
Dia tahu bahwa Yuanen Yehui adalah landasan tim lawan, dan sekarang dia sedang melakukan postur. Dia menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi emas cerah, aura kuat menebal di sekelilingnya. Deru raungan samar terpancar dari dalam tubuhnya. Sebuah urat emas berkedip-kedip hidup di pangkal lehernya, berdenyut-denyut dengan kekuatan. Yuanen Yehui mendorong auranya untuk melambung lebih tinggi sebagai tanggapan. Mereka mengambil bagian dalam pertempuran keinginan bahkan sebelum pertandingan dimulai. Tang Wulin adalah gelombang yang tak terhentikan sementara Yuanen Yehui adalah gunung yang tak tergoyahkan. Bentrokan tekad mereka membuat udara di sekitarnya menjadi hiruk-pikuk. Tang Wulin mengerti betapa hebatnya Yuanen Yehui, tetapi kekalahan tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Matanya selalu tertuju pada kemenangan. Mulai, tanpa memanggil jiwa bela dirinya, Tang Wulin melesat ke depan seperti bola meriam, meluncur lurus ke arah Yuanen Yehui. Sebuah cincin jiwa emas muncul saat dia mengaktifkan tubuh naga emas sebagai gantinya. Tubuhnya membengkak karena kekuatan dan sisik emas muncul di lengan kanannya, tangannya berubah menjadi cakar naga. Light kemudian berkumpul di sekitar cakar dan menjadi tantangan yang pas. Dengan sarung tangan armor pertempuran emas yang gemilang dilengkapi, kekuatannya melonjak ke puncaknya. Dia berusaha sekuat tenaga sejak awal. Semua siswa kelas 2 terkejut. Yuanen Yehui, bagaimanapun, mengambil tindakan yang sama. Begitu pertandingan dimulai, dia melompat ke depan, tubuhnya mengalami transformasi Titan Giant AP di udara. Saat dia selesai bertransformasi, dia mengaktifkan Diamond Titan. Dia naik ke panggung dengan gemuruh, melompat ke depan lagi untuk terbang langsung ke Tang Wulin. Pertarungan baru saja dimulai, namun juara masing-masing tim sudah bentrok. Adapun rekan satu tim mereka semua melakukan hal mereka sendiri. Su Xiaoyan memegang tangan Gu Yue saat dia melangkah maju dan membuat badai salju. Xie Xie lenyap dalam badai salju. Su Lizhi berdiri di tempat, menggumamkan mantra untuk dirinya sendiri saat dia menghasilkan roti demi roti. Ye Xinglan menggantikan Tang Wulin di depan formasi, menjaga mereka yang tersisa. Di ujung lain panggung, semua siswa kelas 2 memanggil jiwa bela diri mereka. 2 cincin jiwa kuning dan 1 cincin jiwa ungu muncul di sekitar He Xiaopeng. Jiwa bela dirinya adalah palu perak besar, yang kepalanya menyerupai bunga yang mekar penuh. Jiwa bela dirinya disebut palu perak bunga plum 8 kelopak. Sial baginya, itu hanya 1 palu, jika tidak, dia bisa memalsukannya. Seperti yang ditebak Tang Wulin, dia adalah master jiwa tipe penyerangan. Yue Zhengyu juga memanggil jiwa bela diri malaikat suci. Cincin jiwa keduanya menyala dan pedang suci muncul di tangannya. Bersama dengan He Xiaopeng, dia maju di tim kelas 1 dalam serangan penjepit. Di belakang mereka, Ye Xingmo dan Duan Hun Xiao beraksi. Ye Xingmo melesat ke depan, sekarang memegang pedang di tangan. Bintang emas bersinar di dahinya. Dia bergerak sangat cepat, menyalip He Xiaopeng dalam satu gerakan cepat. Dengan yang lain, dia akan mencapai targetnya. Pada saat yang sama, Duan Hun Xiao memanggil seruling dengan lambaian tangannya. 4 cincin jiwa berputar mengelilinginya, 2 kuning dan 2 ungu. Dia merebutnya dari udara dan meniupnya, memenuhi arena dengan lagu melankolis. Itu menyapu para pesaing kelas 1, membanjiri mereka dengan gelombang pusing. Ini adalah skill jiwa crowd control Duan Hun Xiao, Soul Tuning. Lagu melankolis Duan Hun Xiao terus bergema di seluruh arena. Intensitas badai salju mulai melemah, jelas menunjukkan bahwa hal itu berdampak pada tim lawan. Bai Hanying tersenyum dan mundur selangkah, membiarkan Duan Hun Xiao menggantikannya. Cabang pohon yang ditutupi bunga mekar yang indah muncul di tangannya. Ini adalah jiwa bela dirinya, Cherry Blossom. Dia mengayunkannya dengan gerakan mekar, menyebarkan kelopak bunga di udara. Mereka melayang ke rekan satu timnya dan melepaskan cahaya lembut saat mereka berhenti pada masing-masing. Tang Wulin salah. Mereka memang memiliki master jiwa tipe pendukung. Itu adalah Bai Hanying. Gerakan tunggal ini secara drastis memperkuat kekuatan tim kelas 2. Di tengah arena, kedua ketua kelas bertemu. Sebuah ledakan merobek udara, tanah bergetar saat tinju mereka bertemu di udara. Yuanen Yehui terkejut saat mengetahui dirinya didorong oleh kekuatan Tang Wulin. Aura emas di sekitar Tang Wulin berkobar saat dia mengerahkan kekuatan melalui kakinya dan melompat mengejarnya. Meskipun Yuanen Yehui dikirim mundur, dia tidak menderita luka yang nyata. Dengan beberapa ruang bernapas sekarang, dia membalas dan menggunakan air kenon, mengirimkan bombardir gelombang kejut kembali ke Tang Wulin. Duan Hun Xiao mengambil kesempatan ini untuk melontarkan nada lain. Kekuatan Tang Wulin tenggelam di bawah pengaruh catatan itu.
Namun ekspresi Tang Wulin setenang air. Dia mengulurkan tangannya ke hadapannya dan menggunakan controlling crane, capturing dragon. Sebuah kekuatan repulsif yang kuat menangkis serangan Yuanen Yehui ke samping. Memalingkan kepalanya, Tang Wulin mengirim pandangan ke arah Duan Hunxiao. Duan Hunxiao baru saja hendak melontarkan nada lagi, tetapi mata Tang Wulin berkedip ungu saat dia menyerangnya secara spiritual. Soul Tuning adalah skill jiwa crowd control yang kuat. Begitu seseorang menjadi mangsa akibatnya, akan sulit bagi mereka untuk membebaskan diri. Namun, efek ini butuh waktu untuk muncul. Itu adalah kesalahan fatal Soul Tuning. Saat Tang Wulin memotongnya, badai salju mendapatkan kembali kekuatannya yang dingin dan dengan cepat membengkak untuk menyelimuti seluruh medan perang. Pada saat inilah Ye Xingmo mencapai tim kelas 1. He Xiaopeng dan Yue Zhengyu mengikuti tepat di belakangnya, ketiganya membentuk ujung tombak untuk menembus formasi tim kelas 1. Mereka telah mempraktikkan taktik ini sebelumnya, jarak antara satu sama lain sempurna. Ketiganya cukup dekat untuk saling mendukung pada saat itu juga, namun cukup jauh untuk tidak menghalangi satu sama lain. Di sisi tim kelas 1, hanya Ye Xinglan yang menghalangi jalan mereka. Ye Xingmo mengangkat pedangnya dan menusukkannya keluar di depannya, bintang emas di dahinya bersinar saat sinar emas menjulur dari ujung pedangnya. Ye Xinglan menyerang dengan pedangnya sendiri untuk bertemu dengan Ye Xingmo. Kilatan cahaya mengikuti di belakang pedangnya, menguraikan jalan yang diambilnya. Saat kedua pedang bertemu, baptisan cahaya menyelimuti panggung. Jeritan sengsara logam terhadap logam menembus udara. Bentrokan itu menyapu pedang Ye Xingmo. 100 benang cahaya bintang meledak dari ujung pedang Ye Xinglan, mengancam akan menelannya. Apakah ini penindasan jiwa bela diri? Kesadaran ini membuat Ye Xingmo tercengang, tetapi dia tidak tetap tak berdaya. Star Sign Sword-nya mulai bersinar saat dia menggunakan skill jiwa ketiganya. Dia menjadi satu dengan pedangnya saat dia jatuh ke belakang, aura cahaya bintang berkumpul di sekelilingnya dan membelokkan benang cahaya bintang yang masuk ke kedua sisinya. Benang juga terbang menuju He Xiaopeng, yang mengacungkan palu dengan kedua tangan seperti palu godam, melenyapkan benang dengan satu ayunan. Di samping He Xiaopeng, Yue Zhengyu menebas dengan pedang sucinya. 9 bayangan dari pedangnya muncul di udara, dan sesaat kemudian, benang-benang cahaya bintang yang berselang-seling tersebar ke udara tipis. Dia tidak berhenti sama sekali saat melakukan ini dan terus maju ke Ye Xinglan. Saat Yue Zhengyu menebasnya, cincin jiwa pertama Ye Xinglan menyala. Cahaya bintang meledak dari pedangnya. Keterampilan jiwa ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan yang digunakan Ye Xingmo sekarang, kecuali itu jauh lebih cerah. Dia mengayunkan pedangnya untuk menemui Yue Zhengyu, dan dentang logam terdengar. Senjatanya telah dibelokkan, Yue Zhengyu mundur 2 langkah sementara Ye Xinglan mundur 1 langkah. Mereka serasi. Ini adalah para siswa kelas 1 yang menyaksikan dengan tatapan kosong pada keduanya. Pemandangan itu bahkan membuat Wu Shiduo bingung. Awalnya tampak gegabah bagi Tang Wulin untuk bergegas maju tanpa mempedulikan teman-temannya, tetapi Ye Xinglan membuktikan dirinya cukup kuat untuk menahan garis. Dia berhasil bertarung sendirian melawan 3 lawan. Ketiganya berada di kelas 2 dan memiliki 4 cincin jiwa atau hanya kurang dari jumlah itu. Namun Ye Xingmo dengan mudah ditekan oleh Ye Xinglan dan Yue Zhengyu telah diblokir. Pergantian peristiwa ini benar-benar membingungkan He Xiaopeng. Meskipun menghadapi 3 lawan yang kuat, Ye Xinglan menjaga momentumnya terus berjalan. Dia menarik kembali pedangnya dan menjepit ujungnya di antara jari-jari tangannya yang lain. Dalam bentuk bela diri yang jelas, kakinya meluncur keluar dari bawahnya, dan dia menyerang dengan pedangnya. Sepotong cahaya bintang melesat keluar, langsung menuju Ye Xingmo sebelum dia bisa mendarat. Dia masih menggunakan skill jiwa pertamanya. Terjebak di udara, Ye Xingmo tidak bisa mengelak. Namun, seberkas cahaya suci datang entah dari mana dan mencegat cahaya bintang. Sedikit rasa malu terlihat di wajah Ye Xingmo karena dia tahu dia baru saja diselamatkan. Pada saat yang sama, He Xiaopeng mencapai Ye Xinglan. Dia mengacungkan palu dan menggunakan skill jiwa pertamanya, Tremor Burst. Serangkaian ledakan mengoyak udara, menelan segala sesuatu dalam radius 3 meter. Palu perak bunga plum 8 kelopak He Xiaopeng bukanlah jiwa bela diri biasa. Itu memiliki firasat atribut luar angkasa. Namun Ye Xinglan masih tidak menunjukkan rasa takut. Cincin jiwa keduanya menyala saat dia menanggapi dengan pukulan pedangnya, jaring cahaya bintang langsung muncul. Jaringnya cukup lebar untuk mencakup He Xiaopeng dan Yue Zhengyu. Dia tidak akan mundur hanya dengan menghadapi 3 lawan. Sementara itu, badai salju terus membangun kekuatan.
Angin dinginnya menusuk belati dingin ke semua orang di tim kelas 2. Bahkan para siswa di antara penonton yang paling dekat dengan panggung bisa merasakan suhu yang turun. Tang Wulin dan Yuanen Yehui bentrok sekali lagi di tengah panggung, mengguncang seluruh arena dengan gelombang energi yang mengejutkan. Pertukaran itu membuat keduanya terguncang ke belakang. Mereka masih seimbang. Dengan membawa kekuatan penuh dari darah drakoniknya untuk ditanggung dan menggunakan tubuh naga emas, Tang Wulin dan 3 cincin jiwanya mampu berdiri di atas tanah yang rata dengan Yuanen Yehui setinggi 5 meter yang kekuatannya didukung oleh Titan berlian. Dari semua yang hadir, ini pasti yang paling mengejutkan Yuanen Yehui. Dia tahu bahwa Tang Wulin kuat, tetapi dia pikir dia tidak akan bisa menandinginya, terutama karena dia baru saja mendapatkan cincin jiwa keempatnya. Dia yakin bahwa jarak di antara mereka semakin lebar. Namun kekuatan Tang Wulin melampaui semua harapannya. Cakar naga yang dilengkapi armor tempur sangat mengejutkannya. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan kekuatan cadangannya untuk menahan efek menghancurkan cakar itu. Bahkan dengan basis kultivasi 4 cincin jiwa, dia tidak bisa lepas dengan mudah sebelum serangan Tang Wulin. Seberapa kuat esensi darah orang ini? Bahkan dengan Diamond Titan diaktifkan, saya tidak bisa menyamai kekuatannya. Apakah ini perbedaan antara pria dan wanita? Itu tidak mungkin. Aku belum pernah bertemu pria sekuat dia sebelumnya. Tang Wulin merasa bebas. Esensi darahnya mengalir terbalik, mulus dan tanpa hambatan. Seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar, berkobar dengan kekuatan. Setiap serangannya menghantam seperti truk, terutama yang dia buat dengan tangan kanannya. Sarung tangan itu memperkuat efek esensi darahnya, menambah beban pada pukulannya, dan membuat cakar naga emasnya lebih mematikan dari sebelumnya. Dasar dari kekuatan armor pertempuran adalah kemampuan armor untuk menyatu dengan penggunanya. Hanya ketika itu menjadi satu dengan penggunanya, armor pertempuran benar-benar dapat memperkuat kemampuan penggunanya. Kemudian, dengan memeliharanya dan meningkatkan tingkat kompatibilitas, pengguna akan dapat memiliki armor perang yang tumbuh lebih kuat bersama mereka. Meskipun Tang Wulin tidak membuat gauntletnya dengan tangannya sendiri, dengan menempa perak bintang yang telah dibuat, itu sangat cocok dengannya. Kekuatan esensi darahnya melebihi norma untuk memulai, tetapi dengan tantangan, kekuatannya mencapai ketinggian baru. Sarung tangan itu sepenuhnya terintegrasi dengan garis keturunan Raja Naga Emasnya, dan setelah beberapa hari beradaptasi dengannya, sarung tangan itu juga membawa kekuatan yang baru ditemukan padanya. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Yuanen Yehui saat itu juga, dia bisa dengan mudah membuatnya sibuk. Tatapan Yuanen Yehui menajam. Cincin jiwa pertamanya menyala, dimatikan dengan yang ketiga untuk menggunakan kekuatan Titan. Tubuh besarnya sepertinya menjadi lebih padat, aura yang tak terhentikan mungkin tumbuh di sekelilingnya. Dia selalu menjadi orang yang terus terang, jadi dia menolak untuk menunjukkan kelemahan di hadapan kekuatan Tang Wulin. Keduanya bentrok lagi. Panggung bergemuruh karena gelombang kejut yang diciptakan oleh tinju mereka bertabrakan sekali lagi. Kali ini, Tang Wulin yang kalah. Dia mundur 8 langkah ke belakang sementara Yuanen Yehui hanya mundur 3 langkah. Namun, kehebatan armor pertempuran terlihat sekarang. Mayoritas dampak telah dikurangi dengan semburan cahaya bintang yang dilepaskan oleh gauntlet Tang Wulin. Mempertimbangkan betapa kuatnya cakar naganya, dia hampir tidak mengalami kerusakan. Lengannya hanya sedikit sakit. Dia meletakkan tangannya di depan perutnya, sisik di lengannya beriak seolah-olah bernapas. Menerima serangan itu telah menghabiskan banyak staminanya, dan meskipun dia telah kehilangan pertukaran itu, dia tidak mengalami kemunduran yang sebenarnya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, perutnya membengkak saat paru-parunya terisi udara. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan, aura emasnya memadat, dan raungan drakonik yang menggelegar terpancar dari tubuhnya, bergema di udara. Dari tempat duduknya di peron, Scarlet Dragon Douluo Zuoxi menatap dengan mata terbelalak. Bocah itu benar-benar berhasil. Aliran emas berkumpul di sekitar Tang Wulin untuk membentuk kepala naga ilusi di belakangnya. Dia mendorong telapak tangannya ke langit dan raungan naga itu semakin kuat. Ruang di sekitarnya menjadi hiruk-pikuk, mencegah badai salju mendekatinya. Ekspresi muram muncul di wajah Yuanen Yehui. Dia mengambil setengah langkah ke depan dengan kaki kirinya, berjongkok rendah ke tanah, dan menggunakan skill soul keempatnya untuk pertama kalinya. Rambut yang menutupi tubuh titannya berubah menjadi emas. Tubuhnya menyusut sedikit, tetapi sebagai gantinya, lengannya menjadi 2 kali lebih tebal. Membungkuk dengan keempat kakinya seperti gorila, bentuk terakhirnya memancarkan kekuatan primal. Haus darah merah tua memenuhi matanya.
Dia menjadi mengamuk persis seperti di Diamond Baboon. Ini bukan keadaan mengamuk yang sederhana. Tubuh Yuanen Yehui juga telah berubah karena efeknya, menggabungkan sifat terkuat dari kera raksasa Titan dan babon berlian. Meskipun matanya merah sekarang, matanya masih jernih dan cerah. Kondisi mengamuk tidak memengaruhi pikirannya. Ini adalah kekuatan skill jiwa keempatnya, yang dia dapatkan dari cincin jiwa keduanya, Devil Titan. Sebagai hasil dari permusuhan antara darah kera raksasa Titannya dan jiwa roh babon berlian, dia mengalami cobaan berat yang mencoba menyatu dengan jiwa roh. Dia hampir menghadapi penyimpangan kultivasi. Namun pada akhirnya, dia berhasil menyatu dengan jiwa roh Diamond Baboon dengan menggunakan jiwa bela diri malaikat jatuh untuk menekan dua garis darah antagonis tersebut. Konflik antar garis keturunan akhirnya menyebabkan mutasi dalam jiwa bela diri Titan Giant Ape-nya. Hal ini menyebabkan bentuk kera raksasa Titan menyusut dari 5 meter menjadi 4 ketika dia menggunakan Titan Iblis. Namun, ini tentu saja tidak menandakan penurunan kekuatannya. Sebaliknya, kekuatannya meningkat sebanyak saat dia menggunakan Diamond Titan. Selain itu, Devil Titan menggandakan potensi dari semua kemampuannya. Namun, kekuatan seperti itu datang dengan banyak batasan. Yuanen Yehui harus menggunakan Titan Strength dan Diamond Titan sebelum dia bisa mengaktifkan Devil Titan. Selanjutnya, dia harus menyatu dengan jiwa roh Diamond Baboon saat menggunakannya. Dengan 3 skill jiwa dan status berserk yang bertumpuk satu sama lain, dia mengkonsumsi kekuatan jiwa yang sangat besar. Dengan level kultivasinya saat ini, dia hanya bisa mempertahankan kondisi ini selama 3 menit. Tapi itu akan menjadi 3 menit yang menakutkan bagi lawan-lawannya. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwa ini satu kali ketika dia berdebat dengan Xie, namun dia sudah merasakan tekanan dari bentrokan singkatnya dengan Tang Wulin. Dia tidak punya pilihan selain memainkan kartu ini. Kilau emas tua sekarang menutupi tubuhnya, kegilaan di mata merahnya membuat ketakutan di hati semua orang yang melihatnya. Aura penindasan di sekitarnya praktis bisa disentuh pada saat ini. Orang-orang di sekitarnya merasa sulit bernapas. 3 menit, itu lebih dari cukup. Menonton dari tepi panggung, keheranan mewarnai wajah Roh Kudus Douluo. Anak-anak sangat maju hari ini. Dia sangat kuat dengan hanya 4 cincin. Luar biasa. Yuanen Yehui dengan ganas menyerang ke depan, mengayunkan tinju raksasa ke arah Tang Wulin. Saat Yuanen Yehui mengalami transformasi Devil Titan, esensi darah Tang Wulin telah pulih ke kekuatan puncaknya. Dia mendorong telapak tangannya keluar di hadapannya, kepala naga emas ilusi itu meraung bersama dengan gerakannya dan melesat ke depan. Segala sesuatu dalam radius 5 meter darinya langsung diwarnai emas. Dia melepaskan naga emas mengguncang surga. Tang Wulin mungkin tidak makan roti kacang kali ini, tapi dia telah menghabiskan 3 hari terakhir untuk menyempurnakan Golden Dragon Shocks the Heavens. Yang dia lepaskan kali ini tidak lebih lemah dari yang dia gunakan melawan Wu Shiduo. Naga emas mengguncang surga bertemu langsung dengan Yuanen Yehui. Gelombang kejut meletus dari tengah panggung tempat kedua kekuatan besar bertemu. Itu merobek arena, mengaduk hiruk-pikuk udara dan debu dan mengguncang aula dengan petir yang memekakkan telinga. Debu menghilang dengan cepat, mengungkapkan Tang Wulin dan Yuanen Yehui berjuang melawan satu sama lain. Aura merah menyala mengelilinginya, dan tinjunya yang terkepal benar-benar berwarna emas, efek dari menerima Golden Dragon Shocks the Heavens. Kemudian keduanya tiba-tiba memisahkan diri satu sama lain, embusan angin naik ke ruang hampa yang ditinggalkan energi mereka di antara mereka. Hembusan angin membekukan badai salju di sekitar mereka. Detik berikutnya, keduanya menutup celah sekali lagi, saling melempar satu sama lain. Gelombang kejut yang lebih keras mengguncang arena, penghalang yang menutupi panggung sedikit goyah sebelum kekuatan gabungan dari keduanya. Bentrokan itu membuat Tang Wulin terbang mundur, dan dia menabrak penghalang, memantul darinya dan jatuh ke tanah. Yuanen Yehui, di sisi lain, berhasil mempertahankan posisinya, tetapi auranya sedikit memudar. 5 garis darah terlihat di tangan kanannya, lengan kanannya tergantung lemas di sampingnya. Terlepas dari luka-lukanya, Yuanen Yehui tidak berhenti menyerang. Dia mengangkat tangan kirinya dan meninju bagian tengah badai salju dengan air kenon. Yuanen Yehui sangat kuat. Semua siswa yang menyaksikan dengan napas tertahan. Wu Shiduo, yang sangat percaya diri dengan kekuatannya, mengepalkan tinjunya dengan erat. Bisakah saya berdiri berhadapan dengan Yuanen Yehui? Bahkan jika aku menggunakan macan putih neraka, aku hanya akan bertahan 1 menit melawannya. Keterampilan jiwanya terlalu mendominasi, bahkan lebih kuat dari macan putih neraka saya.
Saya dikalahkan setelah Tang Wulin melepaskan serangan itu, tetapi dia masih memiliki kekuatan untuk disisihkan. Hembusan udara yang berasal dari pukulan Yuanen Yehui kali ini tidak berwarna. Itu adalah emas kusam. Itu menembus badai salju dengan mudah. Dia mengerti bahwa orang terkuat kedua di tim Tang Wulin adalah Gu Yue. Dia tidak tahu apakah Tang Wulin masih bisa bertarung, tetapi selama Gu Yue masih berdiri, maka kemenangan belum menjadi milik mereka. Sementara lengan kanannya tidak hancur dalam bentrokan dengan Tang Wulin, efek menghancurkan dari cakar naganya masih aktif sebentar dan melukainya dengan parah. Transformasi Devil Titannya sekarang hanya tersisa 1 menit. Dia harus mengamankan kemenangan timnya pada menit itu. Bentrokan antara Tang Wulin dan Yuanen Yehui untuk sesaat telah menciptakan celah besar dalam badai salju Gu Yue, gelombang kejut yang dihasilkan menghalangi pergerakan kedua tim. Meski berbahaya, dua sosok melintasi panggung dalam kilatan cahaya perak. Namun, semua orang terlalu sibuk untuk memperhatikan mereka. Terutama Su Lizzie. Dia melempar roti demi roti ke rekan satu timnya untuk menjaga cadangan kekuatan jiwa mereka tetap terisi, sambil meluangkan waktu untuk membela Gu Yue dan Su Xiaoyan. Menyadari bahaya yang dihadapi Tang Wulin, dia melempar roti lurus ke arahnya. Apakah itu roti kacang haus darah? Yuanen Yehui mengenalinya dari petualangan mereka di Menara Jiwa Roh. Aku tidak bisa membiarkan dia memakannya. Dia meninju lagi, mengirimkan meriam udara ke arah sanggul, ledakan keemasan udara menghantam dan melenyapkannya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya dari Gu Yue kembali ke Tang Wulin. Dia tidak bisa fokus pada orang lain sampai dia benar-benar mengalahkannya. Tang Wulin berjuang untuk berdiri dan menyeka darah yang mengalir dari hidung dan mulutnya. Dia tidak mundur atau mencoba menghindari Yuanen Yehui. Sebaliknya, dia maju ke depan untuk menyambutnya. Raungan drakonik bergemuruh dari dalam tubuhnya sekali lagi, dan keduanya bertabrakan di udara. Yuanen Yehui mengarahkan pukulan ke bahu Tang Wulin, tapi dia menahannya. Mempertimbangkan kondisinya yang terluka, dia takut dia akan melukai dia jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Tetapi Tang Wulin memperhatikan ini. Menggeser kakinya ke samping, dia merunduk di bawah pukulannya. Dia berusaha meraih lengan kanannya dengan cakar dan menyapu kaki kirinya di belakang lututnya. Itu adalah teknik bergulat dari Sekte Tang. Ini membuat Yuanen Yehui tertegun, tetapi hanya sesaat. Dia segera pulih dan menginjak kaki kirinya ke atas panggung. Tanah retak dan berguncang di bawah kekuatannya, membuat Tang Wulin kehilangan keseimbangan dan memaksanya untuk kehilangan pegangannya. Memanfaatkan sikap patahnya, Yuanen Yehui melayangkan pukulan lagi ke bahunya, tidak lagi peduli dengan kondisi Tang Wulin. Tang Wulin memutar bahunya ke belakang saat tinjunya memukulnya, mencoba mengurangi kekuatan sebanyak yang dia bisa. Sebuah retakan bergema terdengar saat Tang Wulin terbang mundur, memantul di atas panggung seperti ragdoll. Kepedulian melintas di benak Yuanen Yehui, tetapi dia menyingkirkannya dan terus maju menuju Tang Wulin. Ini adalah pertandingan, dan dia mewakili semua siswa kelas 2 sekarang. Kekalahan bukanlah pilihan. Saat mereka berdua bertengkar, perubahan tiba-tiba terjadi di sisi lain medan perang. Sepasang sosok muncul dari badai salju, muncul di lini belakang tim kelas 2. Itu Xie Xie dan klon naga bayangannya. Xie Xie menikamkan belatinya ke arah bahu Bai Hanying. Karena ini bukan pertarungan nyata sampai mati, dia menahan diri untuk tidak mengiris lehernya. Xie Xie yang lain mendekati Duan Hun Xiao seperti kilat, menikamkan belatinya sendiri ke tangannya sebelum dia bisa memainkan nada lain. Xie Xie menangkap Bai Hanying sama sekali tidak waspada, tapi dia masih bereaksi seketika. Belati Xie Xie melewati ruang kosong saat tubuhnya menghilang dalam semburan kelopak bunga sakura, hanya untuk dia muncul kembali dalam jarak dekat. Sebagai master jiwa tipe pendukung, itu wajar jika dia memiliki keterampilan jiwa yang menyelamatkan jiwa untuk saat-saat seperti ini. Sementara itu, Duan Hun Xiao mengibaskan pergelangan tangannya untuk menemui belati Xie Xie dengan serulingnya. Xie Xie ini menarik kembali belatinya sebelum dia memukul seruling dan mundur dengan Ghost Shadow Perplexing Step. Kemudian dia mulai mengitari Duan Hun Xiao. Dengan kekuatannya sendiri, Xie Xie membuat mereka berdua sibuk. Dia hanya memilih momen ini untuk menyerang karena dia telah menunggu badai salju mendapatkan kembali intensitasnya dan sepenuhnya menyelimuti panggung untuk mengaburkan penglihatan semua orang. Di garis depan, Ye Xingmo benar-benar ditekan oleh Ye Xinglan. Dia babak belur, kelelahan, dan darah merembes dari dadanya, mengalir dari luka di mana benang cahaya bintangnya memotongnya. Ye Xinglan saat ini terkunci dalam pertempuran melawan Yue Zhengyu dan He Xiaopeng.
Star God Sword-nya menari di udara saat dia berganti-ganti antara 3 skill jiwanya, menghujani rentetan serangan mematikan ke arah mereka. Dia menggunakan keterampilan jiwanya dengan sempurna. Masing-masing memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Meski menghadapi dua lawan yang kuat sendirian, dia tidak pernah dipaksa untuk bertahan. Ye Xingmo tidak diragukan lagi adalah orang yang berada di posisi terburuk di medan perang. Melawan Ye Xinglan mengurangi dia menjadi setengah dari kekuatan aslinya. Setelah beberapa pertukaran dengannya, setiap kali mengalami penekanan jiwa bela diri, dia menyadari bahwa jiwa bela dirinya adalah pedang Star God. Penindasan jiwa bela diri adalah fenomena langka yang hanya terjadi dengan jiwa bela diri asal yang sama. Garis keturunan Raja Naga Emas Tanggulin yang menekan segalanya dengan darah drakonik adalah contoh sempurna dari ini. Pedang Star Sign Ye Xingmo adalah jiwa bela diri yang kuat, tapi pedang Star God benar-benar melampauinya. Dia dan Ye Xinglan berasal dari klan yang sama, tetapi jiwa bela dirinya berbeda. Pedang Star God hanya muncul 7 kali di semua sejarah klan Ye. Pengguna Star God Sword selalu menjadi kepala klan Ye dan memimpin mereka menuju generasi baru kemakmuran. Ye Xinglan adalah pewaris generasi ini untuk pedang Star God. Wajar jika Ye Xingmo memiliki wajah masam sekarang. Tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan pengguna Star God Sword dengan Star Sign Sword miliknya. Jiwa bela dirinya telah sepenuhnya ditekan. Jadi satu-satunya pilihannya adalah mengubah target. Dia memisahkan diri dari Ye Xinglan dan mengarahkan pedangnya ke Gu Yue dan Su Xiaoyan. Dia tidak khawatir tentang rekan satu tim ini. Timnya juga memiliki wakil presiden mereka, Duan Hunxiao, yang kekuatannya hanya kedua dari Yuanen Yehui. Dia juga memiliki banyak trik di lengan bajunya. Percaya pada kekuatan timnya, dia memutuskan untuk mencoba dan mengalahkan dua gadis dan master jiwa tipe makanan. Ye Xingmo mengulurkan pedang bintangnya, mengarah langsung ke Gu Yue. Tetapi pada saat yang sama, cahaya bintang muncul di bawah kakinya. Hubungannya dengan pedangnya terputus, dan telapak tangan putih bersih menamparkan kepalanya. Dingin yang sangat dingin menusuk tubuhnya. Matanya hanya melihat putih sekarang. Kombinasi dari Starwell Sakles Su Xiaoyan dan kontrol elemen Gu Yue membuat mengalahkan master jiwa sesederhana itu. Ye Xingmo berjalan di jalur master jiwa tipe ketangkasan, jadi pertahanannya tidak banyak untuk memulai. 1 detik kendali mutlak dengan Starwell Sakles adalah semua yang diperlukan untuk menghentikannya. Su Xiaoyan telah menghabiskan seluruh pertempuran menunggu pembukaan ini. Tak satu pun dari kemampuannya yang lain banyak untuk dibicarakan, bahkan Blizzardnya. Kekuatan terbesarnya adalah Starwell Sakles-nya. Meski memiliki efek sederhana, jumlah cara yang bisa digunakannya dalam pertempuran tidak terbatas. Jika digunakan pada saat yang tepat, itu bisa mengubah gelombang pertempuran. Gu Yue menoleh ke Su Xiaoyan. Bantu Xinglan. Saya akan membantu Wulin. Lampu hijau menyelimuti dia dan dia berlari ke Tang Wulin. Waktunya telah tiba. Dalam 3 menit yang mereka miliki sebelum pertandingan, Tang Wulin merencanakan agar Gu Yue dan Su Xiaoyan memancing salah satu lawan mereka untuk melakukan takedon dengan mudah. Selama mereka bisa mengalahkan salah satu anggota tim kelas 2, mereka bisa melanjutkan ke fase berikutnya dari rencananya. Tugas Xie adalah memanfaatkan badai salju untuk meluncurkan serangan diam-diam pada master jiwa tipe dukungan atau kontrol. Ye Xinglan didakwa menjaga lawannya tetap sibuk. Sekarang, saatnya Tang Wulin dan Gu Yue bergabung untuk mengalahkan Yuanen Yehui. Yuanen Yehui mengirim Tang Wulin terbang dengan bombardir serangan yang menggelegar. Keheranan memenuhi mata merahnya. Ini sekarang kedua kalinya dia benar-benar meronta-ronta dia. Dia pikir tidak mungkin baginya untuk bangkit kembali, tetapi dia membalikkan harapannya. Tang Wulin berjuang untuk berdiri sekali lagi dan memutar bahunya sambil meringis kesakitan. Kemudian dia menyerangnya sekali lagi. Apakah dia terbuat dari baja? Yuanen Yehui tidak berani meremehkan Tang Wulin. Dia menyaksikan dia menghancurkan monster jiwa drakonik sebelumnya, jadi dia mengerti betapa mematikan cakar naga emasnya. Setelah pertukaran singkat lainnya, dia mengirimnya terbang lagi. Pada saat itu, Gu Yue tiba. Dia mengangkat tangannya dan mengirimkan rentetan es dan bilah angin meluncur ke arah Yuanen Yehui. Ini mengejutkan Yuanen Yehui. Apa yang kamu lakukan di dekatku? Seorang master jiwa tipe elemental yang mendekati jarak dekat hanya mencari kematian.